Alhamdulillah, Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yaday as-sa'ah. May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak jamaah Jumat semua, juga diri saya sendiri, untuk marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada dua peristiwa penting yang baru lalu yang diperingati oleh umat Islam dan bangsa Indonesia, yakni hari kelahiran Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal sekitar sebulan yang lalu, dan hari pahlawan 10 November 2 hari yang lalu. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kita sebagai umat manusia telah dikeluarkan dari era kegelapan az-zulumat kepada era terang benderang atau an-nur. Melalui ajaran yang dibawanya, kita menjadi tahu apa tujuan hidup kita di dunia ini, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan peringatan Maulid ini, kita mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya agar menjadi contoh bagi para pengikutnya semua, kita semua. Kita juga harus bersyukur kepada Allah atas jasa para pejuang, dan atas berkat rahmat Allah kita terbebaskan dari para penjajah. Maka peringatan Hari Pahlawan juga besar artinya untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah memberikan jiwa, raga, dan hartanya demi terbebasnya negeri kita dari cengkeraman penjajah. Hal yang amat penting dalam memperingati Maulid Nabi SAW maupun peringatan Hari Pahlawan adalah bagaimana kita dapat mengambil pelajaran masa lalu itu untuk kemaslahatan dan kebaikan masa kini. Tentang Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul dari kalangan kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu sekalian alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 3 hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran dari Rasulullah SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu sekalian alami. Yang kedua, harisun 'alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim.
penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang pemimpin siapa saja haruslah peka terhadap penderitaan rakyatnya, serta berupaya sekuat tenaga bagaimana agar yang dipimpinnya itu terbebas dari penderitaan, baik karena kemiskinan atau karena kebodohan, sehingga dapat merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin. Dalam ayat tadi ditegaskan bahwa Rasulullah SAW dijuluki sebagai Ra'ufun Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Kata Ra'uf berasal dari kata Ra'fah yang berarti as-sa'yu fi izalatil darar, atau upaya untuk menghilangkan segala macam bahaya yang merugikan. Sedangkan kata Rahim itu berasal dari kata Rahmah yang berarti as-sa'yu fi isalin naf'i, yakni upaya untuk menyampaikan kemanfaatan. Jadi Rasulullah SAW itu adalah pemimpin yang sangat gigih dalam berupaya untuk menghindarkan umatnya dari berbagai hal yang merugikan, sebagaimana gigih dalam berupaya untuk memberi kemanfaatan sebesar-besarnya untuk semua umatnya. Dalam agama Islam, jabatan itu adalah amanah, bukan kesempatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW memberi contoh dengan perbuatan nyata, bukan hanya dengan kata-kata. Terbukti Rasulullah SAW ketika wafat, baju besinya masih menjadi barang gade pada seorang Yahudi dengan 30 sok gandum. Riwayat hadis Bukhari. Kita harus berterima kasih kepada para pemimpin kita, karena tanpa adanya pemimpin yang dipatuhi akan kacaulah sebuah negara. Oleh karena itu maka kita harus jaga jangan sampai beliau-beliau itu terjatuh ke dalam keadaan terhina dalam penjara karena tersandung korupsi misalnya. Mengapa itu terjadi korupsi? Satu, karena ada kesempatan. Kedua, karena ada keinginan. Nah, yang ketiga ini karena ada kebutuhan untuk menutup modal yang dikeluarkan. Maka PR besar bangsa kita hari ini adalah bagaimana kita memiliki sistem rekrutmen kepemimpinan ke depan sedemikian rupa sehingga para pimpinan kita di masa mendatang tidak lagi dihantui kebutuhan untuk menutup modal yang sangat besar yang telah dikeluarkannya. Dengan demikian beliau-beliau bisa maksimal untuk memikirkan kesejahteraan rakyat dan umat yang dipimpinnya. Rasulullah SAW adalah contoh pemimpin yang sangat dicintai umatnya dan sangat mencintai umatnya. Bukan hanya umat di zamannya, tetapi juga umat Islam generasi setelahnya. Ada sebuah riwayat yang menjelaskan berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wadadtu anni ra'aitu ikhwani qalu ya Rasulullah awalasna ikhwanak qala bal antum ashabi wa ikhwani alladhina ya'tuna ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sungguh aku merindukan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kalian bahkan sahabatku. Artinya di samping saudara juga sahabatnya. Saudara-saudaraku adalah orang-orang yang datang setelahku. Mereka beriman kepadaku, padahal tidak melihat aku. Ini bukti bahwa beliau dicintai dan mencintai umatnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tentang pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Hari Pahlawan adalah agar kita semua sebagai bangsa Indonesia dan sebagai umat Islam mengikuti semangat pengorbanan para pahlawan, bagaimana mereka rela mengorbankan jiwa, raga dan hartanya untuk kebaikan dan kemanfaatan bersama. Namun medan juang yang di hadapan kita hari ini sangat luas. Misalnya bidang pendidikan.
Bagaimana agar bangsa kita ke depan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Bukan hanya dimonopoli oleh orang-orang yang kaya saja. Yang kedua, bidang ekonomi. Bagaimana agar bangsa kita ke depan lebih kuat ekonominya? Dalam hal ini kita juga harus mau bekerja sama dan saling membantu. Masalah ekonomi ini juga penting karena majunya pendidikan juga perlu ditopang oleh ekonomi yang kuat. Kemudian bidang keamanan. Keamanan juga sangat penting karena tanpa adanya keamanan maka ekonomi juga macet, pendidikan juga tersendat. Begitu pula dengan kesehatan. Semua bidang tak akan bisa berjalan kalau para pelakunya sakit. Maka kesehatan juga sangat penting. Intinya bidang yang bisa menjadi lahan perjuangan itu sangat luas, seluas kehidupan itu sendiri. Pelajaran dari peringatan Hari Pahlawan yang dapat kita petik adalah agar setiap diri kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain dalam semua bidang kehidupan kita. Kita tidak usah perlu mencari-cari atau supaya nanti jadi pahlawan. Lakukan saja yang sebaik mungkin. Kalau itu memang baik, pasti masyarakat akan mengakuinya. Dalam hal ini ada sebuah hadis diceritakan bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, "Ayyun nasi ahabbu ilallah?" Faqala, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Al-hadis. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Jadi kita semua bisa berjuang, bisa menjadi pahlawan dalam bidang kita masing-masing. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tantangan besar kita hari ini adalah bagaimana menghadapi oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun kesehatan. Mereka harus jadi musuh bersama kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah haqqa hamdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi'ahdih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'dih. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah واعلموا أن الله تعالى أمركم أمرا عميما فقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح أئمتنا وأمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهانا ومشايخنا صلاحا تاما عاما واجعلنا هداة مهتدين اللهم انصر من نصر الدين واقتل من خذل المسلمين اللهم أهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين وفك أسر المأسورين
وفرج عن المكروبين واقض الدين على المدينين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.